Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pejuang beasiswa. Apa itu? Wawancara beasiswa. Namun terkadang kita sering merasa grogi dan tidak siap saat menghadapi wawancara beasiswa. Kali ini di serial video Road to PhD, izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman menghadapi wawancara beasiswa sebanyak 3 kali dengan berfokus memberikan tips dan trik bagaimana menghadapi wawancaranya. Perlu saya sampaikan, biasanya setiap beasiswa itu memiliki karakteristik tersendiri terkait model wawancara yang dilakukan. Kalau boleh dikategorikan, ada beasiswa yang murni dilaksanakan atau penyelenggaranya itu pihak Indonesia. Itu kategori yang pertama dan akan ada 3 kategori. Biasanya di kategori yang pertama ini wawancaranya sedikit lebih santai dan mohon maaf berdasarkan pengalaman saya itu cenderung hanya seperti verifikasi dokumen. Sedikit berbeda dan sedikit lebih serius ketika beasiswanya ini kerjasama antara 2 negara. Seperti yang saya terima sekarang antara Indonesia dengan Austria. Biasanya pewawancaranya juga nggak cuma 2 seperti beasiswa yang hanya dalam negeri. Pewawancaranya itu ada 4, 2 terdiri dari dalam negeri, 2 yang lainnya merupakan perwakilan dari negara di luar negeri. Misalkan ini Austria, berarti perwakilan dari Austria atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kerjasama beasiswa. Wawancaranya, saya boleh menyebutkan itu levelnya medium, jadi cukup serius, tapi tidak begitu menegangkan juga teman-teman, tetap santai saja dan berimbang antara verifikasi dokumen dengan verifikasi atau klarifikasi lebih tepatnya substansi dokumennya. Teman-teman akan banyak ditanya isi riset proposalnya bagaimana, motivation letternya apa, dan bagi sebagian dari CV Anda. Yang ketiga, ini yang menurut saya paling serius. Jadi beasiswa yang memang benar-benar penyelenggaranya itu pihak luar negeri. Katakanlah seperti Fulbright yang memang sponsornya atau penyelenggaranya itu dari pihak Amerika. Dan pewawancaranya juga akan lebih banyak, terutama juga pihak luar negerinya akan mendominasi wawancara dan pihak dalam negeri lebih cenderung sebagai pelaksana, tapi juga mendukung pelaksanaan wawancara. Ikut juga bertanya-tanya terkait substansi atau sekedar verifikasi dokumen. Nah, bagaimana menghadapinya teman-teman? Ini ada 5 tips yang bisa saya sampaikan dalam video ini berdasarkan pengalaman saya. Bisa saja tipsnya sedikit berbeda tergantung pengalaman yang didapat. Yang pertama, cetak semua dokumen penting untuk ditunjukkan saat wawancara. Loh, repot amat sih kenapa harus dicetak? Ingat teman-teman, Anda hanya punya waktu kurang lebih 30 menit di dalam ruang wawancara berhadapan dengan pewawancara. Semua yang Anda sampaikan itu perlu ada bukti nyata, bukan hanya omongan saja.
Sedangkan untuk bisa mencari bukti-bukti itu memakan waktu terlalu lama jika tidak di-print dan dipersiapkan sebelumnya. Makanya sebaiknya cetak semua dokumennya dan urutkan berdasarkan topik-topiknya. Misalkan dalam kasus saya ini dokumen tentang korespondensi dengan supervisor. Ini dokumen profil supervisor. Ini dokumen studi dari riset proposal hingga CV. Kemudian ini dokumen administrasi, misalkan ijazah, transkrip nilai dan lain sebagainya. Ini dokumen terkait penerimaan perguruan tinggi, isinya LOE, misalkan bukti pendaftaran, kemudian misalkan bayar ya, bukti pembayaran pendaftaran dan sebagainya. Ketika teman-teman menyampaikan atau ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu dan akan lebih yakin jika ditunjukkan buktinya, langsung saja ambil dan tunjukkan ke pewawancara. Bahkan bukti saya foto bareng dengan seorang profesor yang saya temui di Bali itu saya cetak A4. Ketika saya bilang, saya pernah ketemu profesor yang sekarang ini menjadi supervisor saya di Bali. Tidak cukup dengan omongan saya saja, saya sodorkan fotonya. Pewawancara sudah langsung percaya. Itu maksudnya teman-teman. Kenapa harus dokumen penting itu dicetak. Yang kedua, mencetak saja tidak cukup teman-teman. Anda harus menguasai isi dokumen utamanya. Terutama yang dokumen utama ya, meliputi riset proposal, motivation letter, dan CV. Nah, kuasai terutama 3 dokumen ini dan terutama lagi adalah riset proposalnya teman-teman. Karena disitulah nanti pewawancara akan banyak pengen tahu, pengen mengkonfirmasi apa yang Anda tulis. Pasti yang paling utama, proposal penelitian itu yang akan diubek-ubek kalau bahasa gampangnya. Ditanyain, ini penelitiannya manfaatnya apa? Pertanyaan penelitiannya kenapa begini? Kok teorinya yang dipakai ini? Dan tidak kalah pentingnya, ada juga pertanyaan yang saya dapat, ini waktunya kok sepertinya lebih dari 3 tahun misalkan. Padahal Anda sudah menulis 3 tahun. Mungkin si pewawancara itu pengen mendengar penjelasan dan meyakinkan bahwasanya penelitian itu benar-benar bisa selesai 3 tahun sesuai jangka waktu PhD. Nah, itu semua dipertanyakan, mencoba dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh pewawancara dan oleh Anda sendiri. Nah, yang ketiga, nah, siapkan informasi tentang profil supervisor dan kedekatan hubungan Anda dengannya. Ini teman-teman, kadang terlewat, tapi sering menjadi pertanyaan. Pertanyaannya kadang ya penting-penting nggak penting sih. Tapi pewawancara nanya begini, supervisormu ini H-indeksnya berapa ya? Nah, kita kan kalau tidak mempersiapkan nggak bakalan paham. Paling yang kita tahu nama dan emailnya aja. Tapi ada pertanyaan kayak gitu. Makanya waktu itu saya sampai print tuh profil Google Scholar-nya, profil Scopus-nya, profil Web of Science-nya. Jaga-jaga kalau muncul lagi pertanyaan yang seperti itu. Dan juga siapkan informasi kedekatan hubungan Anda dengannya. Akan lebih penting itu menjadi kesalahan saya, ternyata kedekatan secara non-akademik dengan menunjukkan foto bareng di conference itu belum cukup. Bukti kedekatan hubungan Anda secara akademik tadi sudah saya singgung saat menulis riset proposal dan motivation letter. Di video keduanya saya menyinggung
Kedekatannya Anda bisa tunjukkan dengan bahwasanya penelitian Anda ini bagian dari penelitian supervisor. Atau paling teknis, Anda sudah membaca beberapa paper si supervisor dan bisa menjelaskan atau mungkin menunjukkan, ini loh saya sudah membaca paper ini, dan penelitian saya berkaitan dengan ini. Papernya di bawah, di print, ketika pewawancara butuh informasi lebih lanjut, tinggal disodorkan. Itu teman-teman. Selanjutnya, ini juga yang jarang banget terlintas seringkali di benak teman-teman ketika mempersiapkan beasiswa, jarang sekali terlintas untuk mempersiapkan hal ini. Jadi, bukan hanya soal akademik, persiapkan untuk menjawab pertanyaan seputar hal non-akademik. Terkadang kan kita fokusnya nyiapin dokumen-dokumen akademik tuh yang sudah saya jelasin panjang lebar tadi. Tapi ternyata satu hal ini juga nggak kalah penting. Hal non-akademik seperti apa yang kemungkinan muncul, dan memang ini kadang pertanyaannya terdengar nggak penting, tapi sebetulnya teman-teman, pewawancara itu pengen mendengar jawaban yang sangat penting, yang sangat filosofis. Misalkan saya pernah mendapat pertanyaan begini, selain kuliah, kamu mau ngapain di sana? Coba, nggak kebayang sebelum masuk ruang wawancara akan muncul pertanyaan seperti itu. Untung waktu itu saya bisa melakukan cukup baik improvisasi dengan mengaitkan selain kuliah saya ingin mempelajari budaya setempat. Nah, ini untung nih saya selamat gitu. Jadi bukan hanya selain kuliah saya pengen jalan-jalan. Bukan itu yang diinginkan oleh pewawancara, bukan itu yang ingin didengar oleh mereka. Mereka tetap meskipun pertanyaannya terdengar sepele, pengen mendengar hal yang serius, jawaban yang filosofis. Salah satunya teman-teman ketika ditanya selain kuliah mau ngapain, teman-teman bisa menjawab terkait dengan aktivitas sosial budaya. Misalkan Anda pengen mengenal masyarakat lokal di sana, pengen belajar bahasa Indonesia. Bukan, maksud saya pengen belajar bahasa lokal, pengen belajar bahasa setempat, pengen belajar budaya setempat, atau pengen mempelajari kesenian-kesenian di tempat Anda studi, semacam itu. Terakhir, namun bukan berarti yang kurang penting, tetap tenang dan nikmati wawancara. Ingat loh teman-teman, kesempatan untuk diundang wawancara beasiswa itu sangat langka. Butuh banyak perjuangan hingga akhirnya bisa menghadapi wawancara beasiswa. Maka jangan lupa untuk menikmati wawancaranya dengan tetap tenang. Setelah keempat hal di atas sudah dipersiapkan dengan baik, saya yakin, saya percaya teman-teman bisa tenang dan kemudian nantinya bisa menikmati wawancara. Bagi yang sekarang sedang mempersiapkan wawancara dan melihat video ini, saya ucapkan selamat. Selamat menikmati wawancara dan saya doakan Anda lolos dan mendapatkan beasiswanya. Terima kasih sudah melihat video yang membahas tentang menghadapi wawancara beasiswa. Tips dan triks lainnya bisa dilihat di video sebelumnya. Sampai bertemu di serial video Road to PhD yang lainnya.